Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Febri Rendra Saputra, NPM 19130210368 dari kelas 5A7. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu tentang MSDM internasional dan ruang lingkupnya. Definisi MSDM internasional yaitu penggunaan sumber daya manusia global untuk mencapai tujuan organisasi tanpa memandang batasan geografis. Ruang lingkup MSDM internasional. Fungsi MSDM meliputi 4 aktivitas, yaitu yang pertama, fungsi akuisisi meliputi perencanaan, penarikan, dan sosialisasi. Yang kedua, fungsi pengembangan meliputi pelatihan, pengembangan, dan pembinaan. Yang ketiga, fungsi pemeliharaan meliputi kesehatan dan keselamatan kerja serta hubungan kerja. Yang keempat, fungsi motivasi meliputi evaluasi, penghargaan, kompensasi, dan disiplin. Tipe pekerja atau karyawan dapat dibedakan berdasarkan negara asalnya, yaitu yang pertama, karyawan yang berasal dari negara tempat perusahaan beroperasi atau lokal nasional. Yang kedua, karyawan yang berasal dari negara asal perusahaan atau ekspatriat. Yang ketiga, karyawan yang berasal dari negara ketiga atau third country nasional. Negara yang terlibat dalam operasi. Yang pertama, negara tuan rumah tempat perusahaan beroperasi atau host country. Yang kedua, negara asal perusahaan atau home country. Yang ketiga, negara-negara yang bukan negara asal dan negara tuan rumah atau other countries. MSDM internasional dibandingkan dengan MSDM domestik. MSDM internasional lebih luas fungsi yang harus ditangani. Contohnya, pajak, gaji dalam mata uang asing, keluarga pekerjaan, dan lain-lain. Keterlibatan dalam kehidupan pribadi, contohnya akomodasi, budaya, sekolah, dan lokasi aman. Sistem berbeda untuk lokasi geografis berbeda. Berhubungan dengan berbagai lembaga yang beragam, yaitu pemerintah, politik, dan lain sebagainya. Meningkatnya resiko-resiko, yaitu kesehatan dan keamanan. Perbedaan antara MSDM domestik dan MSDM internasional. Kompleksitas operasi di negara-negara berbeda dalam mempekerjakan karyawan yang berbeda merupakan variabel kunci yang membedakan MSDM domestik dan MSDM global. Dowling 1998 berpendapat bahwa kompleksitas MSDM global dapat dihubungkan dalam 6 faktor. Yang pertama, lebih banyak aktivitas SDM untuk beroperasi di suatu lingkungan. Departemen SDM harus memasukkan sejumlah aktivitas yang tidak perlu di lingkungan domestik, seperti perpajakan internasional, relokasi dan orientasi internasional, dan membangun hubungan dengan pemerintah tuan rumah. Yang kedua, para manajer SDM global harus mengembangkan bidang keahlian mereka meliputi pengetahuan dalam budaya asing, praktik SDM, kerangka hukum, demikian pula isu-isu bisnis global. Yang ketiga, keterlibatan yang lebih banyak dalam kehidupan pribadi karyawan dalam MSDM domestik. Keterlibatan Departemen SDM dengan keluarga sangat terbatas. Sedangkan dalam SDM global, Departemen SDM harus banyak terlibat mendukung dan mengetahui lebih banyak tentang kehidupan karyawan. Misalnya, di beberapa negara mewajibkan penyertaan surat nikah sebelum memberikan visa untuk pasangan yang menjadi karyawan pada sebuah perusahaan multinasional. Yang keempat, pengungkapan resiko seringkali kegagalan SDM dan keuangan dalam area internasional lebih hebat daripada bisnis domestik. Misalnya, kegagalan ekspatriat dan rendahnya kinerja dalam penugasan internasional adalah masalah-masalah potensial yang berbiaya sangat tinggi. Aspek lainnya, resiko keamanan. Banyak perusahaan multinasional harus mempertimbangkan resiko politik dalam keamanan penugasan internasional. Yang kelima, faktor-faktor eksternal yang utama yang mempengaruhi MSDM global adalah tipe pemerintah, keadaan ekonomi, dan praktik-praktik ketenagakerjaan di tiap negara berbeda-beda. Yang keenam, perubahan-perubahan dalam penekanan seperti campuran gugus kerja antara ekspatriat dan karyawan lokal. Pada awal perkembangannya, perusahaan cenderung untuk lebih mengandalkan penggunaan tenaga kerja negara asal dalam posisi kunci material, teknikal, dan pemasaran.
Ketika aktivitas luar negara meningkat, perusahaan cenderung mengandalkan tenaga kerja tuan rumah dan tenaga kerja negara ketiga. Perusahaan multinasional adalah organisasi yang mempunyai operasi di banyak negara. Biasanya unit operasi ini menyediakan barang-barang dan jasa bagi wilayah di sekitar tempat mereka beroperasi. Posisi manajemen inti diduduki oleh orang yang berasal dari negara asal. Sejalan dengan berkembangnya bisnis, maka perusahaan multinasional merekrut orang-orang yang berasal dari wilayah di mana mereka beroperasi. Kebijakan SDM berkaitan dengan pengiriman TK, gaya hidup mereka yang sama di negara asing, perbedaan hukum yang diperhatikan. Akibatnya, praktisi SDM pusat harus mengetahui bagaimana merekrut, melatih, kompensasi kesehatan, keselamatan, dan hubungan TK yang harus ada penyesuaian. Sekian presentasi dari saya, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.